Oke, kita beri dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Pak Sugeng dari Kalimantan Timur. Waduh, silakan Pak Sugeng di Kalimantan Timur. Kalau Jokowi sama Ahok itu memang cocok jadi presiden, biar disisir habis tuh koruptor-koruptor itu. Kalimantan Timur menginginkan Jokowi jadi presiden. Oke, Jokowi jadi presiden dan Ahok cawapresnya gitu. Iya, yang jelas itu tidak boleh membedakan suku, bangsa, dan agama. Yang penting maju terus untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Supporternya di belakang ramai banget kayaknya ya. Dalam survei yang dilaksanakan setiap 2 minggu ini, Sirus Network melibatkan 1020 responden dengan margin error sekitar 3,1%. Elektabilitas Ahok sebagai calon wakil presiden pilihan masyarakat meningkat dari 16,3% pada awal September menjadi 21% pada pertengahan September lalu. Ahok sekarang setara dengan Dahlan Iskan yang pada awal September dipilih sebanyak 17,5% responden. Selain mengukur elektabilitas Ahok, Sirus juga melihat persepsi publik terhadap kesesuaian calon wakil presiden terhadap presiden. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Madapa Berita. Dan pemirsa, ternyata memang bukan hanya Jokowi yang unggul dalam berbagai survei, karena sekarang Ahok pun sudah muncul dan bahkan digadang-gadang untuk menjadi cawapres atau calon wakil presiden di 2014. Dan seperti yang tadi Anda sudah lihat di tayangan bahwa survei yang dilakukan oleh Sirus Network menempatkan Basuki atau Ahok sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden di Pilpres 2014. Dan yang menarik, kenapa Ahok menjadi tertinggi adalah karena gaya kepemimpinannya yang dikatakan garang atau nyeleneh ini yang justru membuat atau disukai oleh masyarakat. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan bersama saya Lulu Miati, dan Anda juga dapat bergabung di 021 5155 111. Tapi saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saat ini sudah ada Bapak Ahmad Nawawi, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Ahmad. Malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak M. Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Taufik. Malam. Dan juga ada Mas Hafizul Mizan dari peneliti Sirus Network. Selamat malam, Mas Hafid. Nah, saya ke Mas Hafid dulu nih. Ini gimana ceritanya? Tadi bahkan katanya Ahok sendiri, ini apa sih, orang mungkin bikinan orang aja kali. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin bisa diceritakan gimana ceritanya Ahok menjadi yang tertinggi elektabilitasnya? Kita dibilang iseng ya. Iseng katanya ya? Karena ini baru sebenarnya. Sebenarnya survei ini sudah ada. Kita tidak ada apapun sebenarnya. Survei ini akan tetap berjalan sampai pemilihan presiden. Kami dari Sirus Network mau mencari calon presiden terbaik kan. Dan selama ini itu berjalan sesuai dengan lembaga survei lain, sehingga kita nggak butuh publikasi apa-apa. Dan data ini akan tetap ada. Tapi pada satu titik yang dijelaskan tadi, elektabilitas seorang Basuki Cahayapurnama melompat dari 16,3 ke angka 21,5, sama persis dengan Dahlan Iskan yang selama ini selalu di atas terus. Nah, kita melihat lembaga survei lain kan, ini aspirasi publik. Ini orang belum tahu, masyarakat belum tahu sebenarnya selain Jokowi, pemimpin Jakarta itu ada 2. Dan Basuki ternyata kalau Jokowi sekarang didapuk-dapuk jadi calon presiden, sebenarnya ada potensi lain di wakilnya juga yang sebenarnya juga berpotensi sebagai calon wakil presiden. Nggak fair kalau publik tidak tahu, kalau data ini kita tetap rahasiakan sebenarnya. Dan kita lemparlah sebenarnya untuk ke masyarakat kalau ada aspirasi calon wakil presiden itu bernama Basuki Cahayapurnama, siap atau tidak siap. Iya, karena biasa survei yang lebih sering beredar adalah calon presiden, begitu ya, bukan calon wakil presiden. Nah, ini kira-kira mungkin juga saya minta tanggapan dari Pak Taufik nih, dengan adanya ini hasil survei dari Sirus Network ini, Basuki Cahayapurnama akan menjadi cawapres di 2014. Tanggapannya gimana nih sebagai ya, pertama ya, saya ingin menyampaikan bahwa persoalan kebangsaan di Indonesia selesai. Artinya tidak lagi berpikir dari mana, siapa gitu ya. Ternyata yang dilihat kan dari sosok bagaimana dia memimpin gitu. Yang kedua ya, kita sih senang-senang aja ya Ahok kemudian masuk
di dalam hasil survei kemudian pada posisi tertinggi untuk wakil presiden itu ya. Boleh-boleh aja sih orang lembaga survei melakukan itu, dan saya kira ini juga bagian dari dinamika politik di negeri ini ya. Apalagi disebutkan dengan gayanya Ahok yang nyeleneh atau garang gitu ya. Jadi sebenarnya memang itu karakter dia, dan ini kan kalau karakter mesti kita lihat dari asalnya dari mana gitu. Ahok itu kan bagian dari Sumatera gitu. Kita buka. Beda mungkin kalau teman-teman dari daerah lain bisa halus. Ahok enggak, iya enggak gitu. Dia enggak pernah iya di depan enggak di belakang. Sehingga kelihatan menjadi garang karena enggak biasa tuh. Yang begitu gitu. Kaget-kaget orang kan. Iya, artinya kalau dilihat mungkin Jokowi Ahok nih paduan yang unik gitu ya untuk di Jakarta. Tapi kalau untuk di Indonesia nih kan ada juga yang mengatakan dari hasil survei ini Ahok tuh nggak laku sebenarnya di luar Jakarta. Nah, survei ini sendiri dilakukan apa nasional atau hanya random sampling tadi ya? Justru ini sebenarnya data yang benar-benar menarik menurut kita sih. Kenapa kita harus lempar di permukaan? Karena ternyata hasilnya menunjukkan setelah melakukan proses cross tabulasi namanya, apakah 21% pemilih Ahok ini berasal dari Pulau Jawa, dari Jakarta. Ada beberapa pengamat yang akhirnya menyerang kita secara itu bombastis di media kalau nggak bakal laku di luar Jakarta. Kita coba tuh, kita tes, ternyata respondennya itu 63% memang pemilih yang di Jawa, tapi 63% itu wajar karena penduduk Jawa memang banyak, dan ternyata kontribusi Jakarta untuk 63% ini hanya 5,9%, nggak sampai 6%. Yang besar tuh Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Jawa Timur. Artinya bukan pemilih luar Jawa, bukan luar pemilih Jakarta. Sumatera juga yang menentukan. Seperti Jokowi, Ahok tuh juga tersebar secara regional. Ini yang menarik. Kenapa kita percaya diri untuk menyampaikan hasil ini ke publik? Karena sebenarnya ini Indonesia. Ahok sudah diperhitungkan secara Indonesia, seperti Bang Taufik bilang tadi. Permasalahan bangsa emang ada satu yang selesai hari ini. Suatu yang kita selalu berkecamuk sejak pilkada DKI itu menjadi isu nasional. Sekarang kita mungkin orang ini lebih dari sekedar wakil gubernur ya. Ada kemungkinan kansnya untuk wakil presiden. Nanti saya juga minta tanggapan dari Pak Ahmad, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Anda masih bersama kami di Hadap Berita. Kita masih membahas mengenai Ahok untuk masuk di bursa Cawapres 2014. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Saya ke Pak Ahmad Nawawi menanggapi mengenai hasil elektabilitas survei tertinggi ini adalah Ahok dari Sirus Network. Ya, yang pertama saya menyebut baik gitu ya. Kok tumben-tumbenan gitu kan? Sepanjang ini saya belum pernah dengar lembaga survei nyurvei calon wakil presiden gitu loh. Jadi saya pikir ini bagus ini ya. Mungkin nanti bukan hanya Sirus ya namanya. Mungkin jangan-jangan setelah ini muncul nanti ada lembaga survei lain, jangan-jangan itu. Kan selama ini kita dengar seluruh lembaga survei hanya mensurvei calon presiden itu. Jadi tidak ada yang mensurvei cawapres ya. Ini bagus gitu ya. Jadi ternyata pimpinan negara itu kan hanya presiden. Wapres juga diperlukan, juga dipilih oleh masyarakat kita kan gitu ya. Satu. Yang kedua, yang namanya survei gitu ya. Kan lembaga survei kita kan banyak. Berapa puluh lembaga survei di Indonesia itu. Katakanlah di Jakarta lah, kantornya gitu aja kan. Kan ini baru satu lembaga survei yang statementnya, hasil surveinya semacam gitu. Ya bagus-bagus saja untuk mengukur gitu. Kita lihat aja nanti. Setelah lembaga survei yang lain, kayak apa ceritanya gitu. Yang ingin saya sampaikan memang, di Jokowi Ahok itu kan hokinya lagi bagus betul. Ini persoalannya kan. Sekarang euforianya sedang luar biasa. Saya pernah mengatakan sini, Jokowi itu kentut aja wangi sekarang. Itu artinya kita bahwa apapun kita ngeliat orang, apapun kelemahannya sekalipun orang tidak dengar, pokoknya Jokowi bagus aja lah gitu aja.
Karena gitu soalnya ya. Nah, jadi saya melihatnya ini ide bagus yang dikeluarkan oleh Sirus itu, dan mudah-mudahan nanti juga akan muncul lembaga-lembaga survei lain yang juga ikut serta mensurvei tentang Wapres, bukan hanya Capres saja. Lihat itu aja. Jadi memang menjadi duet ya antara kalau Capres nanti dan Cawapres. Sekian lembaga survei terus hasilnya mendekati sama, lah itu barangkali yang terbaik pilihan rakyat gitu. Kita belum tahu, kita tunggu saja nanti. Setelah Sirus, lembaga survei mana lagi yang kami survei Wapres Indonesia kayak apa gitu. Barangkali gitu ya. Barangkali begitu ya. Iya. Oke. Ya, gimana nih Mas Afid mungkin bisa menanggapi? Tentang Wapres pertama, sebenarnya menarik sebenarnya. Sejak tahun 2004 fungsi wakil presiden mulai terasa setelah Pak JK mengambil langkah yang banyak ketika itu kan. Sehingga pas survei tahun 2004 sampai 2009 itu mengindisikan nggak ada yang bisa melawan antara SBY dengan JK. Yang pada akhirnya mereka berpisah, Pak SBY naik, Pak JK yang turun kan. Dan fungsi wakil presiden setelah itu agak menurun. Hasil data menunjukkan kinerja dengan gaya berbeda antara Pak Budiono dengan Pak JK. Terjun ke masyarakat itu sangat kurang Pak Budiono kan. Nah, fungsi Wapres kurang ada hari ini. Di Indonesia, di Jakarta tentunya, untuk pertama kalinya kita melihat ada wakil dari seorang pejabat yang benar-benar berbeda. Kalau di luar negeri itu sekarang disebutnya bukan Jokowi pemimpin Jakarta, Pak. Disebutnya dynamic duo, Jokowi, Basuki. Jadi satu paket? Satu paket disebutnya. Selain Gubernur New York dan Neymar kalau nggak salah saya, itu disebutkan salah satu pasangan pimpinan yang paling kuat itu adalah dynamic duo Jokowi dan Basuki. Ada penyebutan untuk wakil yang benar-benar efektif semenjak kita mengenal SBY dan Yusuf Kala yang lebih cenderung bergerak, lebih cepat, itu seperti itu, sehingga dia menghasilkan lebih cepat, lebih baik waktu itu. Sehingga agak penting fungsi wakil presiden, dan itu ada potensi. Dan banyak di antara hasil survei yang kita lihat tentang presiden yang elektabilitas sangat jauh di bawah, tapi ketika orang melihat dia sebagai sosok calon wakil presiden, itu menjadi tinggi. Muncullah orang seperti Dahlan Iskan, dan orang-orang di awal sudah, saya bukan seorang calon presiden, saya adalah seorang calon wakil presiden, kayak Haritanu Sudibyo yang sudah mendeklarasikan dirinya. Nah, ini kenapa penting wakil presiden. Sebenarnya dengan pembagian kerja yang baik dan presiden nggak terlalu ego, bisa membagi kerja seperti di Jakarta, wakil presiden bisa berfungsi secara efektif seperti wakil gubernur di Jakarta. Itu pertama. Oke. Ini menarik juga ketika hasil surveinya itu adalah Ahok ini melewati Dahlan Iskan. Nih, padahal Dahlan Iskan adalah peserta konvensi Demokrat nih, Pak Nawawi mungkin juga bisa memberikan tanggapannya nih. Ya, Pak Dahlan Iskan itu kan ikut konvensi Capres kan? Iya, Capres. Bukan konvensi calon wakil presiden. Memang seseorang pada saat disurveikan ke lapangan posisinya yang berbeda, itu pasti akan menghasilkan jawaban yang berbeda, itu pasti. Pada saat dia disurvei dalam posisi Capres gitu, itu akan sangat berbeda manakala dia disurvei yang sama tetapi akan jadi Wapres kan, gitu. Karena pembandingnya kan berbeda soalnya gitu aja. Gitu. Nah, saya ingin menyampaikan lagi bahwa kan ini survei tentang elektabilitas ya. Elektabilitas ya. Kan ada elektabilitas, ada popularitas juga disurvei biasanya ya. Bahkan kompetensi seorang calon juga bisa disurvei juga gitu ada. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hasil survei itu belum juga berkorelasi sebenarnya gitu ya. Apalagi survei itu baru dilakukan oleh salah satu lembaga survei gitu. Oleh karena itu saya berharap memang nanti ke depan ada lembaga-lembaga survei yang lain yang ikut bersama-sama Sirus mensurvei calon wakil presiden. Jadi baru kuat begitu ya? Iya, baru kita dengar ya? Gitu. Berapa lembaga survei yang menyatakan bahwa butuh berapa lembaga survei ini untuk bisa kuat nih Pak Nawawi? Ya setidaknya kalau katakanlah ada 10 katakanlah yang ada yang kuat ya, lembaga survei yang tingkat kepercayaan masyarakatnya cukup tinggi katakanlah gitu ya. Nah, itu katakanlah 10. Lah setidaknya kan lebih dari separuh, 2/3 dari lembaga survei itu menyatakan hal yang sama gitu. Mungkin masyarakat akan yakin berarti jangan-jangan benar gitu. Jangan-jangan masih ya masih jangan-jangan betul gitu. Oke, kita sambut dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Rudi.
Ya, oke, Pak Rudi silakan. Pak Rudi di Ciganjur, Perikanan, Aspirasi Jakarta Selatan, Jakarta. Iya, silakan Pak Rudi di Ya, Ciganjur. begini, Assalamualaikum Pak Haji Ahmad Nawawi sama yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barangkali sedikit saya melihat dari pembicaraan tadi, mohon maaf kali kalau buat gubernur dan wakil gubernur, barangkali ya kita sangat setuju karena beliau juga punya kompeten yang cukup bagus. Tapi dalam ruang lingkup presiden dan wakil presiden, survei tadi yang Bapak sampaikan itu, ya kembalikan ke masyarakat lah. Kalau emang layak pilih untuk wakil presiden, kan masih banyak yang lainnya juga perlu ditampilkan di media ini gitu. Cuman jangan satu Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu. Juga perlu tiap acara yang kemudian minggu berikutnya itu yang lain gitu. Biar deal gitu antara calon-calon yang hasil survei itu gitu, Bu, maksud saya begitu. Oke, baik, itu saja Pak Rudi. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan ditanggapi, tapi kita harus kembali break. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Terima kasih. Ya, kembali kita lanjutkan dialog mengenai Ahok masuk dalam bursa Cawapres 2014. Anda juga dapat bergabung di 0215155111. Oke, sudah ada penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baik, tampaknya terputus. Nah, ini menarik nih ketika akhirnya ada Ahok menjadi cawapres ya. Kalau biasanya kan memang Jokowi yang begitu unggul dalam berbagai survei calon presiden. Nah, ini kira-kira mengganggu nggak sih sebenarnya dengan adanya survei-survei ini? Kira-kira apakah mungkin ini jadinya kok bersaing nih, gimana mikirin Jakartanya nih Jokowi Ahok? Mungkin dari Pak Taufik dulu. Iya, saya pikir jangan-jangan diadu-adu nih. Oh, jangan-jangan ya, nanti bisa menjelaskan ya. Ada hidden agendanya. Jangan sampai itulah ya. Yang jelas, tapi saya kira gini, lembaga survei sudah akan jalan survei, kemudian Ahok tetap kerja dan komit untuk membangun Jakarta jauh lebih baik. Gitu. Jadi dan saya kira Ahok nggak akan terganggu juga oleh hasil survei ya, bahwa senang-senang aja disurvei menjadi masuk cawapres, dia senang aja. Tapi sampai saat ini yang saya tahu, baru kemarin saya dialog sama dia bahwa kita harus selesaikan Jakarta secara baik. Itu komitmennya ya, fokusnya ya. Nah, gimana nih Mas Habib? Apakah memang jadinya survei ini sengaja untuk menggadang-gadang supaya Ahok ini masuk di Cawapres 2014 nih, biar saingan sama Jokowi, atau justru kompakan gitu berdua? Iya, sekilas memang bisa dilihat seperti itu, Bang ya. Jadi wakil presiden, itu hak semua warga negara pastinya. Cuman kemarin itu sangat kencang anginnya Jokowi jadi presiden, sehingga kita lupa ada pemimpin lain yang berhak juga. Karena juga diinginkan oleh masyarakat. 21% itu angka tertinggi sekarang untuk calon wakil presiden. Artinya Ahok ini diinginkan juga sebagai calon wakil presiden. Jakarta nggak bisa egois. Saya ngomong sampai situ. Tapi cuman ada kekhawatiran. Kita Jakarta baru. Udah jalan, mendapatkan apresiasi yang luas, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan tiba-tiba dua pemimpinnya terancam menghilang karena diinginkan oleh warga Indonesia, semua masyarakat Indonesia, untuk menjadi pemimpin nasional. Apa yang terjadi? Apa efeknya untuk negara ini? Yang paling penting saya pengen tanyakan adalah, ini pendapat bukan dari data lagi sebenarnya, itu pendapat lebih jauh. Kalau ini terjadi, apa efeknya bagi negara ini? Jakarta kosong, selama ini Jokowi, Ahok jadi inspirasi dari seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa bekerja lebih baik, misalkan bekerja lebih baik untuk bangsa lebih baik. Kita bisa mulai dengan menciptakan kepala daerah bersih, bebas korupsi, dan bisa memberikan birokrasi yang baik. Tiba-tiba dua-duanya menghilang, andaikan seperti itu. Banyak kader Gerindra. Dan orang kan melihat di seluruh Indonesia, Jokowi, Ahok lompat aja dari Jakarta, Jokowi lompat dari Solo ke Jakarta, lompat jadi presiden. Kalau Anda mau jadi presiden di Indonesia, jadilah kepala daerah yang bagus, lompat ke Jakarta, lompat lagi ke Indonesia. Apakah itu yang kita inginkan untuk negara ini? Nanti kesannya jadi ada tingkatan ya, daerah, Jakarta, pusat gitu. Ya, coba saya menanyakan, apa yang kita inginkan untuk negara ini? Jokowi memberi contoh yang baik apa tidak gitu? Gampang, kalau mau cari pemimpin yang kayak Pak Jokowi dan Ahok, tanyain sama Gerindra. Karena dia kita yang dorong dia kan jadi pemimpin Jakarta gitu. Nanti dorong juga nggak nih kira-kira ke depannya? Oke, kita baru penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
Pak Sugeng dari Kalimantan Timur. Waduh, silakan Pak Sugeng di Kalimantan Timur. Kalau Jokowi sama Ahok itu memang cocok jadi presiden, biar disisir habis tuh koruptor-koruptor itu. Kalimantan Timur menginginkan Jokowi jadi presiden. Oke, Jokowi jadi Sama presiden dan Ahok Ahok cawapresnya gitu. Iya, yang jelas itu tidak boleh membedakan suku, bangsa, dan agama. Yang penting maju terus untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak Sugeng, supporternya di belakang ramai banget kayaknya ya. Pak Nawawi mungkin juga bisa menilai secara objektif sebenarnya kinerja dari Jokowi Ahok selama ini di Jakarta tuh seperti apa sih kalau di matanya Pak Nawawi ini? Ya, saya ingin kembali mengatakan bahwa gitu ya, ini kan survei di masa masyarakat sedang masa euforia yang luar biasa. Itu luar biasa betul euforianya gitu. Yang kedua, ada kecenderungan masyarakat kita itu bukan hanya di Jakarta, tapi Indonesia gitu, udah terlalu muak ya dengan pemimpin-pemimpinnya gaya piyayi-piyayian begitu. Yang kedua juga sudah terlalu bosan melihat bahwa seorang wakil itu rata-rata hanya ban serep. Mungkin itu cuma mempengaruhi betul mungkin itu ya. Nah, sekarang datanglah seorang Jokowi yang cenderung tidak seperti piyayi kan. Dia datang seperti ya ngelomprot gitu ya, makan bakso dengan itu beda dengan 180 derajat dengan Foke kan yang terlalu jauh gitu kan. Yang apa? Begitu kalau ditanya di wartawan juga nampak betul begitu angkelnya, angkuhnya gitu. Akhirnya orang kebalik, jadi yang kayak gitu mungkin. Datang lagi seorang Ahok itu seorang wakil yang tidak seperti biasa. Karena biasanya tuh wakil itu cenderung hanya menjadi ban serepnya pimpinan gitu kan. Nah, sekarang Ahok namanya punya porsi-porsi tertentu bagiannya itu. Sehingga begitu tampillah Ahok seorang wakil gubernur di DKI Jakarta. Itu sangat berpengaruh. Ya sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk menentukan pilihan pada saat ada survei. Walaupun ini bukan jaminan, karena ini kan waktunya terlalu pendek nih. Baru saja dia pilihan milu kada gubernur, baru belum lama sekali, masyarakat juga belum bisa akan menilai hasilnya kayak ya, apa. Waktunya sudah dekat dengan berhadapan dengan pemilu gitu. Itulah hoki yang luar biasa maksudnya. Ya kan gitu biasa itu. Momennya pas ya jadinya momennya ya. pas betul. Dekat dengan pemilu, dia sedang luar biasa sekarang itu di penilaian masyarakat itu lah. Ya kita tunggu, kalau saya tetap kita tunggu. Iya, apakah nanti betul bahwa orang yang disurvei semacam gitu menjadi pemimpin yang terbaik, yang mudah-mudahan aja. Siapapun yang penting bisa membangun bangsa dan negara dengan baik, toh layak juga ya. Artinya tidak menjamin elektabilitas tinggi ini bisa terbukti kinerjanya juga nanti akan baik. Kan belum tentu kan? Belum tentu, karena saya ingin mengatakan bahwa survei dilakukan pada saat masa-masa itu masyarakat sedang euforia. Gitu. Jadi momentum ya? Pemilu, iya, momentum yang paling pas betul. Itu hoki saya katakan, hoki yang luar biasa. Oke, gimana Pak Tapi ya gitu juga. Tapi memang gini ya, bahwa kepemimpinan Jokowi Ahok memimpin Jakarta itu sekarang terasa pondasinya berubah. Terasa, ini mesti jujur kita. Terasa suasana di birokrat juga terasa penuh dengan keterbukaan. Sementara satu sisi ada orang ketakutan karena keterbukaan itu gitu loh. Tapi kan acuh aja, ya udah. Ini terbuka. Nah, saya kira ini berpengaruh. Dengan cara dia memimpin itu berpengaruh pada sikap publik. Apa? Coba aja sekarang. Layanan publik di tingkat paling rendah dirasakan ada perubahan yang dahsyat menurut saya ya. Itu kan karena dorongan kepemimpinan. Iya, baik, kita sapa lagi penelponnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Endang di Bekasi. Silahkan Ibu Endang di Bekasi. Iya, saya mendukung sekali Jokowi Ahok itu untuk jadi presiden dan wakil presiden, tapi bukan 2014. Oh, bukan 2014. Bukan 2014, tapi periode berikutnya presiden setelah 2014. Dan saya sangat mendukung Ahok dan Jokowi itu untuk meneruskan komitmennya memberesi Jakarta terlebih dahulu. Karena kalau Jakartanya itu udah beres, orang satu Indonesia pasti pilih dia. Udah ada bukti jadinya ya, begitu ya Bu Endang ya? Jadi udah ada jelas, karena saya pendukung Jokowi sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Bu Endang atas partisipasinya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Tapi kalau udah lewat 2014, ada
Ya, masih bersama kami di Ada Berita ini semakin menarik nih kita bicara mengenai Ahok masuk dari bursa cawapres. Hasil survei dari Sirius Network yang menempatkan Ahok di tertinggi elektabilitasnya, bahkan mengalahkan Dahlan Iskan. Kemudian ada juga beberapa tokoh-tokoh politik yang lainnya. Anda juga masih dapat bergabung di 0215155111. Sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Yahya. Ya, Pak Yahya di mana? Di Kramat Jati. Di Kramat Jati. Ya, silakan langsung saja Pak Yahya. Hai. Dari Kramat Jati, Bapak Yahya. Di Kramat Jati. Iya. Iya, ini kelihatannya asik berbicara mengenai Ahok sama Gubernur DKI ini. Gimana Pak Yahya tanggapannya? Iya, saya ketawa sama orang-orang ini sekarang. Kenapa Pak? Masa nggak bisa tahu itu orang yang milih siapa? Saya lihat di belakang, yang memilih itu orang Amerika ya, yang bermain. Ya maaf deh buat orang-orang yang ada ya. Oke, baik Pak Yahya, itu saja. Oke, baik. Gimana, mungkin dari Mas Hafiz bisa memberi tanggapan dulu? Kalau saya disuruh menanggapi Pak Yahya, saya nggak ngerti ya sebenarnya. Karena yang kita ini juga jangan-jangan ada sponsornya siapa sih sebenarnya nih Sirius Network ini? Ya kita nggak. Survei kita ini dibiayai oleh BI sendiri. BI sendiri yang kita survei setiap 2 minggu sampai Pilpres nanti untuk membaca track elektabilitas masing-masing itu, dan kita mencari uang dalam cara yang berbeda sebenarnya. Jadi Anda mau pesan pun nggak bisa sebenarnya. Politisi mau pesan pun nggak bisa karena kita jual cuma hasil. Oke. Kita udah selesai jadi survei sudah dilakukan lebih dahulu. Iya. Baru hasilnya yang bisa Anda lihat. Kalau Anda mau lihat, Anda bayar misalkan gitu. Tapi nggak ada tuh yang namanya bisa pesan. Karena kita bisa kasih lihat hasil survei ini kedua orang. Datanya bebas dimiliki oleh umum selama dia bisa membelinya. Karena ini dijual hasilnya. Jadi kalau saya jual ke Bang Taufik, saya ubah nih angkanya, jadi Ahok tinggi, saya jual juga ke Demokrat, kalau angkanya berubah, tiba-tiba Dahlan Iskan yang tinggi, itu nonsen, karena angkanya berubah, habis kita kan. Jadi datanya itu sudah ada, baru kalau mau ini datanya, sebagian datanya udah ada, tersebar. Yang justru lebih menarik bagi saya adalah kenapa Ahok tinggi. Kenapa? Hasil surveinya itu, kan kita sudah dipahami, dia garang, dia nyeleneh, dia mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan oleh pejabat. Tapi pada akhirnya masyarakat bisa terima itu satu. Dan dia tetap tinggi. Yang kedua, dia konsisten. Ahok tuh tidak pernah mengomentarin hal-hal yang enggak dia komentarin, enggak seharusnya dia komentarin. Dia konsisten tentang korupsi, tentang tanah, tentang hukum, lu PKI, apa segala macam. Kalau misalkan lu kayak gini, lu PKI. Kalau lu korupsi, lu PKI, kayak gitu. Hal yang konsisten yang masyarakat bisa melihat satu nilai yang dipegang oleh seorang Basuki Cahayapurnama. Yang ketiga, dia di dalam balai kota, bersenjatakan YouTube, hanya bersenjatakan YouTube dan pemberitaan, dia bisa mencapai angka segitu. Dia bukan menteri BUMN yang bisa keliling-keliling Indonesia loh. Nah, itu pencapaian luar biasa. Tapi karena lingkupnya Jakarta ya. Nah, itu dan diliput oleh pemberitaan. Dan yang menarik, bisa saya lanjutin. Yang menarik bagi saya, ketika ditanyakan, ini yang penting bagi saya sebenarnya, ketika ditanyakan ke masyarakat, siapa yang paling pantas untuk mendampingi seorang Jokowi, 31% menjawab Ahok. Jadi memang sudah. Jadi ini dipandang ya? satu kesatuan. Apakah mungkin Jokowi berjalan sama Ahok, berjalan tanpa Ahok itu enggak sempoyongan, bisa mengurus negeri ini, kita nggak pernah tahu. Ini menarik nih untuk Jokowi Ahok nih, saya mau tanya juga ke Pak Taufik, tapi kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa, di mana Pak? Sama Dion, Mbak. Iya, Dion, silahkan. Langsung saja. Gini, Mbak. Tadi saya menimpal komentator Pak Yahya di Kramat Jati ya. Iya, penelpon sebelumnya. Itu gimana ya pemikirannya? Ada masyarakatnya gitu ya. Justru kan ada bagus, ada pemimpin yang memperhatikan rakyat segitu, tapi masih ada yang berpikiran negatif kayak gitu ya, di balik Amerika lah, di balik mungkin atau segala macam. Nah, kita kan ngeliat realnya aja. Kalau mereka tuh bekerja untuk rakyat benar-benar. Dan untuk satu lagi, mungkin Jokowi Ahok mau 2014 atau 2019, mungkin rakyat Indonesia juga bisa ngerti.
Masih sabar menunggu ya kalau 2014 tidak naik ya, gitu ya Mas Dion. Oke, terima kasih. Nah ini bicara mengenai Jokowi Ahok kalau misalnya dipaketkan. Nah sedangkan kita tahu sendiri bahwa Gerindra ini kan calonnya Prabowo untuk calon presiden. Gimana tanggapannya? Pertama kalau soal calon presiden Gerindra nggak berubah. Tetap ya. Tetap Prabowo. Yang kedua bahwa ketika Gerindra mempaketkan Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama untuk urus Jakarta. Sampai situ dulu. Konteksnya memang Jakarta. Iya, untuk urus Jakarta. Baru. Kenapa? Karena kan kita tahu, kita ukur segala macamnya. Jakarta harus diurus oleh tipe pemimpin yang seperti ini. Ternyata mungkin saja bahwa Jakarta kemudian menjadi representasi nasional, itu bisa-bisa aja. Tapi bahwa kita hantarkan dia memang buat ngurus Jakarta waktu itu. Dipaketkannya seperti itu. Belum. Dan kita tidak berpikir dipaketkan menjadi nasional, nggak berpikir di situ. Sampai saat ini belum terpikir ya? Nah, karena kalau Gerindra konsisten bahwa calon presiden yang menurut saya akan merubah bangsa ini, mesti Pak Prabowo jadi presiden, baru bangsa berubah secara baik. Oke. Mungkin Pak Nawawi juga bisa memberikan tanggapan, juga penelpon tadi sebelumnya, Bu Endang ya yang untuk itu. Kalau yang penelpon yang berikutan dan dua-duanya gitu lah. Kita kan sedang bicara tentang hasil survei yang ada di Indonesia gitu aja. Yang mesti disurvei kan orang-orang Indonesia gitu ya. Masyarakatnya masyarakat Indonesia, gubernur dan wagubnya disurvei juga orang Indonesia. Kita memang sedang tidak berpikir kemana-mana lah. Kita hanya melihat hasil survei Basuki Cahayapurnama kan gitu sekarang itu ya. Saya juga ingin mengatakan kan tidak selamanya juga kalau seseorang dianggap berhasil memimpin suatu daerah, dia akan pasti akan berhasil lagi dengan berbarengan kawin lagi memimpin daerah lain atau memimpin daerah yang lebih tinggi lagi, bukan jaminan semata itu. Ini tetap kembali lagi bahwa ini momentum yang sangat luar biasa untuk Jokowi Ahok itu sebenarnya, momentumnya yang luar biasa. Karena kita kan belum bisa menikmati. Artinya apa sih yang signifikan hasil yang dicapai oleh Pak Jokowi? Belum. Kalau bahwasanya ada perubahan-perubahan udah pastilah. Saya katakan tadi, saya mengapresiasi yang namanya Tanah Abang, Pasar Minggu yang begitu berapa kali ganti gubernur jenderal pun nggak bisa ngatasi itu. Saya apresiasi, betul luar biasa. Tapi kan bukan berarti lantas sudah banyak, belum juga. Tapi memang sudah ada saya lihat itu. Nah ini momen yang lain-lain orang kan masih menunggu gitu. Karena waktunya berdekatan aja gitu, berdekatan dengan pemilu, sehingga hokinya itu luar biasa betul gitu. Oke, baik. Ini menyambung juga dari Pak Nawawi bilang kan ini baru satu lembaga survei, masih setidaknya butuh 10 atau berapa lagi lembaga survei, 2/3 dari lembaga survei yang ada di Indonesia betul, gitu ya. Nah ini dari Mas Hafiz sendiri nih, artinya mungkin dipertanyakan juga, ini Sirus Network, ini elektabilitasnya sendiri juga bagaimana? Artinya bagaimana sebuah lembaga survei ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang data-datanya adalah valid, reliabilitasnya juga cukup tinggi dan mewakili benar-benar aspirasi atau suara dari masyarakat Indonesia. Bagaimana jawabnya? Karena kita bukan aspirasi masyarakat ya, kita bukan meyakinkan masyarakat untuk, kita berpegang teguh pada metodologi kita sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada sebenarnya. Ini bukan hal baru juga karena kita telah melakukannya sejak tahun 2008 sebenarnya. Dan ini udah hal baru. Kita juga terlibat di berbagai pilkada di Indonesia. Mungkin di berbagai lapisan mungkin sudah tahu gitu sebenarnya. Tapi kita jarang untuk mempublikasikan seperti ini. Justru karena ini menarik kita publikasikan sebenarnya, itu saja. Tapi cuman kalau pertanyaannya siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden, itu mimpi besar bagi kami sebenarnya. Kita harus mendapatkan orang terbaik. Berdasarkan data survei? Berdasarkan hasil survei, kita harus mempertahankan nama Jokowi dan Ahok. Dua paket, sepaket itu ya? Entah untuk Indonesia, karena ini jaminan mutunya Pak di sini. Kinerjanya terbukti berpasangan. Karena mereka berpasangan dan hasil survei membuktikan mereka itu melihat masyarakat itu melihat mereka berpasangan. Jadi kalau mau maju jadi calon presiden dan wakil presiden satu paket, harus berdua tapi juga Jakarta tinggalan nih. Kalau nggak bertahan dua-duanya jadi calon gubernur wakil gubernur dan memberikan inspirasi bagi seluruh Indonesia tentang bagaimana seharusnya menjadi kepala daerah. Karena sebenarnya memberikan gambaran sosok pemimpin seperti apa sih yang dicari oleh masyarakat saat ini. Di Purwokerto, di Pekalongan, di Sabang sampai di Merauke sana bisa memimpi. Saya pengen kepala daerah seperti Jokowi dan Basuki. Jokowi dan Basuki selama 5 tahun ke depan masih bisa memberikan contoh bagi kepala daerah lain. Ya, oke. Mas Hafid, kita tahan sebentar. Saya potong dulu, kita sapa penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana?
Dengan Andreas, Jakarta. Iya, silakan. Bapak langsung saja, Pak. Oke, saya berpendapat bahwa Pak Jokowi sama Pak Ahok itu sebaiknya selesaikan Jakarta dulu. Selesai Jakarta, nah nanti rakyat sendiri yang menilai untuk selanjutnya, otomatis gitu. Itulah, terima kasih. Baik, itu saja. Terima kasih, Pak Andreas. Kami akan kembali saat lagi. Pastikan datang bersama kami di Adapa Berita. Ya, Anda kembali bersama kami di Adapa Berita, masih membahas mengenai Ahok maju menjadi dalam bursa Cawapres 2014 dan masih bersama dengan bapak-bapak yang ada di sini, Pak Nawawi. Nah, ini gimana, mungkin bisa ditanggapi dulu penelpon yang tadi nih, Pak? Iya, saya kok nampaknya agak setuju itu, biar masyarakat tahu betul hasilnya apa gitu ya. Nah, sebaiknya memang pasangan berdua itu tunjukkan dulu keberhasilan mereka untuk membangun Jakarta baru kayak apa. Tuh rakyat akan merasakan sendiri nantinya. Kalau sudah berhasil, nggak usah ketinggalan momentum lah, kalau memang berhasil. Tapi kan dengan berbagai survei Jokowi menjadi capres ini, tampaknya banyak juga pihak yang mengatakan, wah ini kalau misalnya nggak sekarang jadi cawapres 2014 tidak menjadi presiden, dan mungkin juga Ahok menjadi wakil presiden, ini hilang nih nanti di tahun-tahun berikutnya di periode 2019. Mungkin iya, khusus Jokowi kan saya katakan tadi kan sedang dapat hoki yang luar biasa karena momentumnya yang luar biasa. Yang kedua juga sedang menjadi media darling. Itu juga berpengaruh betul ke kemana-mana. Seberapa lama mereka akan bertahan menjadi media darling ini? Makanya itu yang momentum yang dipegang oleh Jokowi itu. Tapi kalau mau fair sebenarnya, saya setuju dengan penelpon terakhir. Benahi dulu, tunjukkan membangun Jakarta baru kayak apa. Kalau dia berhasil, masyarakat akan merasakan hasilnya. Walaupun tahun 2019 nggak ada persoalan mestinya gitu kan. Nah ini kan nosing baru. Oleh karena itu, saya juga berharap Jakarta baru, Jakarta nyaman, Jakarta indah, Jakarta tentram, tidak macet, tidak banjir, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak berharap semacam gitu? Nah tunjukkan dulu, dia kan belum ini. Baru berapa bulan kan belum, setahun belum kan ya? Setahun belum ya. Setahun. Jadi ingin menunjukkan bahwa keberhasilan duet berdua itu kayak apa? Ya setelah mimpin untuk berapa lama? Minimal separuh dari pengertian gitu ya. Baru kita bisa lihat gitu. Oke, gimana Pak Taufik? Ya, saya kira gini, kalau soal mencalonkan menjadi presiden itu kan sebagaimana ketentuan ada mekanismenya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa itu hak politik pribadi. Ada mekanismenya. Apalagi ada ambang batas gitu segala macam ya, sehingga perlu instrumen tidak lain gitu, nggak semudah. Tapi bahwa elektabilitas orang bisa diukur, ya gitu ya. Tapi ketika elektabilitas tinggi kemudian mau masuk ke pertarungan pencalonan, ada instrumen lain yang harus dipenuhi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kami ini menghantarkan beliau berdua itu, Pak Jokowi dan Pak Basuki, memang buat ngurusin Jakarta. Rasanya saya masih bisa nahan Pak Basuki, walaupun dirayu-rayu gitu ya, diiming-iming dengan elektabilitas tinggi sebagai wakil presiden. Saya bisa mendiskusikan dengan Pak Basuki bahwa Jakarta masih jauh lebih membutuhkan Anda untuk diberesi dulu gitu. Masih bisa diskusi. Karena kalau misalnya Jokowi jadi capres, Ahok ini Basuki naik jadi gubernur. Itu kan otomatis ya, karena konstitusi yang mengatakan itu. Jadi siapapun nggak ada yang bisa bantah. Saya mengatakan survei yang dilakukan oleh Sirus itu saya sekali lagi mengapresiasi karena ternyata salah satu persoalan bangsa yang dulunya krusial selesai. Soal dari mana asal usul seorang menjadi pemimpin udah tidak menjadi persoalan gitu. Bukan lagi lihat dari suku, agama, tidak lagi lihat suku, agama gitu. Saya melihat ini sesuatu yang baik bagi bangsa ke depan gitu. Tapi lagi-lagi bahwa kami partai yang mengusung Pak Basuki, saya yakin dia mau beresin Jakarta sampai tuntas. Iya. Baik, nah gimana Mas Hafid? Apakah dari Sirus sendiri juga melakukan survei untuk Capres 2014? Iya, datanya sudah ada juga tadi diperlihatkan, saya lihat. Bagi kami dari Sirus sebenarnya kita membuka setiap tokoh. Kita ingin setiap tokoh, setiap potensi yang ada untuk menjadi calon pemimpin negeri ini, kita kasih pilihan untuk masyarakat.
Kalau misalkan ada nama Ahok di situ, kita kasih lihat juga ke masyarakat kalau ada nama Basuki. Masyarakat yang menentukan. Itu yang pertama kita lakukan, memberi lihat fakta kalau masyarakat yang lain seperti apa. Dan masyarakat juga menentukan nantinya kan seperti apa. Fungsi lembaga survei sebenarnya menurut saya memberikan pilihan-pilihan masyarakat dan masyarakat akan milih. Nah, itu pertama. Dan kita kasih lihat hari ini Ahok itu berpotensi setara dengan Dahlan Iskan. Dan kita juga memberitahu kalau masyarakat tuh punya bayangan tentang pimpinan. Jadi mereka memasangkan Jokowi dengan Basuki, kemudian Prabowo dengan Dahlan Iskan, kemudian Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Hatta Rajasa. Jadi ada konsep-konsep ideal dalam bulan September kemarin. Ini pilihan-pilihan yang ada dan beredar di imajinasi masyarakat Indonesia. Kita bukan orang yang bukan pihak yang ingin ujuk-ujuk, ayo jadikan Pak Ahok jadi presiden, bukan. Jadi tadi selain survei untuk cawapres, juga survei untuk pasangan ya, capres dan cawapres. Bukan pasangan, kita mengukur survei calon presiden. Pertama, Pak Jokowi sekarang 46, sekian. Di bawahnya jauh Pak Prabowo. Di survei kedua, di itu pertanyaan berikutnya kita tanyakan juga, kalau cawapresnya siapa? Pak Basuki, Pak Dahlan Iskan, Pak Haritanu, Pak Hatta Rajasa, Pak Haritanu. Sekarang kita dapat 3 besar. Calon presidennya ada 3 misalkan. Andai kan calon presiden ada 3. Pertama untuk Pak Jokowi, siapa yang paling pantas mendampingi Pak Jokowi? Jawabannya tinggi adalah Pak Ahok. Siapa mendampingi Prabowo? Jawaban tinggi adalah Pak Dahlan Iskan. Siapa yang pantas mendampingi Pak Abu Rizal Bakri? Ternyata yang paling tinggi adalah Hatta Rajasa. Bukan berarti dia akan milih. Ini bukan elektabilitas, tapi masyarakat melihat ada kecocokan, ada chemistry antara 2 orang ini. Berarti Ahok tidak dipandang punya chemistry dengan dengan Pak Prabowo. Tidak punya chemistry dengan Pak Abu Rizal Bakri. Mungkin lebih baik dengan Jokowi. Itu menurut data ya, itu data. Pada akhirnya kita melihat sadar di sini bahwa Jokowi dan Ahok dipandang satu paket. Dan itu dibenarkan dengan berita-berita Jokowi Ahok. Dan kita memberikan usul sebenarnya, ini bukan dari data. Ini dari data tapi udah asosiatif. Baca kedua dari data. Jokowi Ahok ini berhasil karena mereka sepasang, Mbak. Ahok, kita menyelesaikan bangsa ini karena Jokowi di backup sama Ahok. Kalau Ahok gubernurnya mungkin belum selesai juga, belum tentu bisa menang juga DKI kemarin. Dan itu bolak-balik. Sehingga kalau mau dipisahkan ini sayang. Terserah, bagi saya terserah, itu pilihan masyarakat. Kita merekomendasikan ini untuk berpasangan, terserah kalau mau jadi wakil gubernur atau terserah mau jadi presiden, tapi data menunjukkan kalau ini lebih baik dipasangkan. Baik. Jadi ini wacana masih akan terus berkembang. Survei masih akan terus dilakukan 2 minggu kita udah masuk sekali ya Pak. Dan nanti akan diumumkan juga ya ke publik kalau ada yang menarik juga ya ini Mas udah survei keempat, Mbak. Jadi yang kita bicarakan tuh udah 1 bulan yang lalu sebenarnya. Baik. Ini tapi sayang sekali waktunya sangat singkat, sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih Mas Hafid, Pak Taufik, terima kasih, Pak Nawai juga terima kasih. Saya juga terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Saya Lulu Miati pamit pun dulu, tapi jangan kemana-mana karena ada Pak Berita masih akan menemani hingga pukul 11 malam nanti. Tetaplah bersama kami, terima kasih dan selamat malam.